Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang involusi pertanian. Involusi diambil dari istilah antropologi yang dikutip dari Alexander Golden Windsor dan dipakai untuk melukiskan suatu proses pola kebudayaan yang sudah sampai pada bentuk yang sudah pasti tidak akan berhasil untuk menstabilisasikannya menjadi pola yang baru dan akan menjadi pola yang terus-menerus berkembang. Teori involusi sendiri dikembangkan oleh seorang tokoh yaitu Clifford Geertz yang melakukan penelitian di Pulau Jawa, mengeluarkan teori involusi pertanian yang kemudian menjadi sebuah paradigma yang dominan untuk melakukan atau mengenai pedesaan yang ada di Jawa pada tahun 1960-an dan 1970-an. Pada ekologi pertanian di Jawa nampak berubah setelah adanya kultur stem cell atau sistem penanaman atau juga yang lebih dikenal dengan sistem tanam paksa. Hal ini menimbulkan involusi pertanian. Geertz melihat involusi pertanian merupakan kebalikan dari evolusi pertanian, yang dimana involusi pertanian adalah sebuah kemunduran dalam bidang pertanian yang ada di Jawa. Sistem pendidikan modern yang diajarkan kolonial ke Jawa tidak akan berubah menjadi lebih baik dikarenakan linearitasnya yang terjadi di Jawa, akan tetapi melahirkan keadaan yang lebih inovatif lagi. Dikarenakan jumlah penduduk Jawa yang terus-menerus bertambah, Geertz melihat hubungan ekologi masyarakat Jawa di mana hal tersebut mencakup tidak sosialnya, politiknya, dan juga sistem kepercayaannya, di mana aspek masyarakat adalah hasil dari hubungan manusia dengan alam, akan tetapi selalu ada aspek budaya yang secara fungsional oleh alam. Geertz membedakan dua pertanian yang ada di Jawa, atau lebih tepatnya itu maksudnya itu yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah pertanian sawah yang ada di Jawa dan perladangan yang ada di luar Jawa. Geertz membedakan dalam beberapa ciri. Yang pertama adalah ladang memiliki ciri-ciri yang heterogen seperti hutan, tanah tertutup dan keras, dan juga tanah yang rentan, serta sistem pengelolaannya itu tidak memakan waktu yang sangat banyak atau membutuhkan banyak tenaga. Sawah memiliki ciri-ciri ekologi buatan manusia. Yang kedua itu sawah itu memiliki ciri-ciri ekologi buatan manusia. Produktivitasnya itu stabil serta rumit dan kompleks pada teknik-tekniknya gitu, sehingga membutuhkan tenaga yang banyak dalam pengelolaan sawah. Dan ekologi yang disebut dalam pulau-pulau yang ada di luar Pulau Jawa dikatakan relevan jika penduduknya itu sedikit dan juga menggunakan sistem perladangan. Sedangkan Pulau Jawa yang memiliki penduduk yang banyak karena menggunakan sistem sawah yang membutuhkan banyak tenaga. Dan juga orang Jawa itu percaya dengan ungkapan-ungkapan bahwa banyak anak itu banyak rezeki. Pada awalnya di mana pada saat itu produk yang ada di Indonesia sangat laku keras di pasaran dunia dan tanpa perlu merubah struktur ekonomi masyarakatnya. Pada tahun 1830, Hindia Belanda berhasil masuk ke Indonesia dan mendirikan kolonialnya untuk menguasai dunia dengan cara mengembangkan ekonomi koloni khas Belanda. Selain itu juga untuk bisa mendapatkan pasaran dunia atau pasar internasional adalah dengan cara menjadikan pribumi tetap menjadi pribumi, dan juga terus mendorong pribumi untuk terus berproduksi demi memenuhi kebutuhan pasar dunia. J. Habok menyebutkan keadaan ini dengan keadaan ekonomi insentif yang tidak seimbang atau dengan sebutan dualisme ekonomi.
Dan selanjutnya pada sektor yang ada di dalam negeri itu ada satuan petani keluarga, industri rumah tangga, dan para pedagang kecil. Dan jika pada sektor ekspor menjadi sebuah peningkatan yang dipacu oleh harga dunia, maka sektor-sektor yang domestik justru sebaliknya mengalami kemerosotan dan kemunduran, di mana tanah dan petani semakin masuk ke dalam sektor pertanian komersial yang dibutuhkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk memenuhi perdagangan pasar dunia. Dan pada saat inilah semakin banyak anggota yang melakukan pembayaran dengan uang. Hal inilah yang semakin dimantapkan menjadi sebuah kebiasaan dengan pengelolaan perlahanan yang substans. Dan kemiskinan yang ada di Jawa merupakan produk interaksi antara pribumi, terutama petani, serta struktur koloni Belandanya dalam tingkatan ekonomi dan juga politik yang sangat tinggi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola-pola masyarakat yang membentuk suatu definitif terus berkembang menjadi lebih dalam lagi pemerintah dan juga keuangan secara khusus dan kehidupan sosial orang-orangnya. Saat itu hampir 70% di Pulau Jawa ditanami oleh padi pada setiap tahunnya. Di Jawa hampir separuh dari tanah pertaniannya itu tidak menerima irigasi, atau boleh lagi dikatakan tidak menerima sama sekali. Di daerah yang tidak memiliki irigasi atau tanah pertanian berupa persawahan, kira-kira setengahnya itu diusahakan 2 kali untuk menanam, atau setelah panen padi akan ditanami padi lagi, atau juga bisa dengan tanaman-tanaman palawijaya berupa jagung, kacang, atau umbi-umbian. Di daerah yang tidak ada irigasinya, untuk menanami palawijaya itu diusahakan bergilir atau 2 kali penanaman atau bergantian seperti itu. Dan untuk statistik produksinya itu diberikan yang sama juga gitu. Kira-kira itu 63%-nya itu beras, 74% itu jagung, 70% ubi kayu, 60% ubi manis, 86% kacang-kacangan, dan 90%-nya berasal dari Jawa. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada perkataan salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.